panggilannya Shera. Di sini aku dipanggil Shera. Umur berapa ya? 24. Nama aku Adele, umur aku 22 tahun. Nama Andika, biasa dipanggilnya Dika sih. Kalau di keluarga dipanggilnya Andi. Sorry banget, gue kan jadi curhat jadi. Nama gue Bagus Triat Gito Pandu Pramono. Umur gue itu 26 tahun. Halo, nama gue Herling, usia gue 31 tahun. Nama aku Ella, aku tahun ini 23 tahun. Bawel. Kalau dari mama, not really a family woman gitu. Dia kan lebih ke karir ya, orang-orang karir gitu. Kalau papaku, lead. Umur gue sendiri tuh udah umur 30 tahun, tapi gue masih diperlakuin kayak gue masih SMA. Sebenarnya nggak ada yang nggak gue suka sih. Saya kan orang tua kan. Kalau nggak suka kan kualat kan. Terlalu ngeremehin padahal gue tuh sebenarnya tahu kemampuan gue sendiri. Whatever our parents' weakness is, harus nerima itu dan nggak jadi masalah sih menurut gue. Satu ya, kayak banyak agak cuek gitu, sedih di bagian situ sih. Kayak mereka kurang sensitif aja gitu. Kayaknya masalah pakaian deh, karena pakai kerudung. Mamaku selalu bilang, kau tuh pakai kerudungnya yang bener dong, tutupin dadanya. Karena ya biasanya nggak sepaham aja gitu kan kalau nggak sepaham terus sama-sama batu biasanya gitu, terus ya udah ribut. Gue paling kecil, jadi otomatis apapun yang di rumah dilakuin tuh biasanya gue jadi orang pertama yang disuruh. Kadang-kadang hal kayak gitu sih yang gue suka cranky jadinya. Kendaraan gue suka kayak misalnya nggak dicuci atau sama suka naruh makanan. Kalau sama nyokap tuh suka naruh makanan di kamar, cuma nggak dibalikin lagi. Kamar gue kayak sampah gitu loh. Again, maksudnya harus dengan pikiran dingin dan pikiran tenang, nggak boleh panas maksudnya ya, karena on the other hand kita harus menghargain orang tua kita juga kan, jadi nggak boleh ini sih. Orang tuaku kayak expect aku untuk kayak look after my sister juga, terus aku juga sibuk kerjaan dan segala macam. Jadi kayak kadang kalau misalnya aku agak nggak perhatian ke adekku, orang tuaku bakal kayak marah atau cekcok gitu, kayak kenapa sih kamu kakak kan nggak urus-urus ya, kayak gitu doang sih sebenarnya. Menurut mamaku, jilbab itu karakter dirinya sih. Kalau orang kelihatan dari jilbabnya udah benar, pasti kayaknya orang itu baik gitu loh. Kalau aku tuh tipikal yang emang banyak bacot gitu loh, ngomong padahal sebenarnya nggak nyari ribut, kayak emang ngomong aja gitu ngejelasin. Tapi kalau mama ya keseringan kelas sama mama tuh ngerasa kayak aku nyari ribut gitu loh, jadi di ngebantah mulu padahal kayak cuma ngejelasin gitu loh. Ya udah Andi aja yang ngerjain. Jadi akhirnya dari situ ya mungkin ya selama jelang waktu bertahun-tahun akhirnya kebiasaan. Gue salahnya berulang-ulang kali, kayak misalnya udah disuruh nyalain air, cuman gue gak nyalain air. Jadi kayak gue nyonong-nyonong aja gitu. Jadi suka dimarahin kayak, kamu gimana sih? Kan udah disuruh gini-gini, bukannya ngikutin malah ngelawan gitu sih. Ya pertama-tama sih namanya perbedaan umur ya, namanya pasti cara berpikirnya mungkin beda. Kalau semakin kesini sih semakin jarang banget sih kalau gue pribadi. Nah mungkin dia juga sibuk kerjaan di sana, jadi kayak nggak mau deal with any other problems gitu, yang misalnya kalau aku bisa bantu handle, kenapa kamu udah gede, kenapa nggak bisa urus selesain kayak gini. Biarinlah aku jadi diri aku sendiri, biarin aku cari jati diri aku sendiri di umur aku yang sekarang. Kalau untuk orang tua aku sendiri, ya sebenarnya nggak ada yang salah sih dari mereka, kayak keep being yourself, tapi kayak kurangin batu kali ya lo, mama, papa. Bagus bakalan bisa suatu hari nanti, udah itu doang. Jadi ya sabar dulu. Ketika mengatakan sesuatu yang memang anaknya merasa itu kontra, pasti juga ada maksudnya. Gue tuh ngerasa kayak keluarga gue tuh apa-apa harus instan gitu loh, dan larinya ke gue, itu gue gue kurang suka gitu. Mungkin kalau bisa lebih sabar aja sih. Listening to my problems and kayak just give me some motivation words that could be really made my day gitu aja sih. Ya, kenapa nih? Oh iya nih. Bawa HP. Bawa. Oh iya. Ya, jangan dong. Waduh, kayak dibangkat tuh sama Mak Aing. Ntar dulu ya. Waduh,
Gue mager sih sebenarnya. Enggak sih kalau gue kali. Aduh absurd banget. Terus kayak mamaku kayak apaan sih, kayak ngapain gitu. Kita telepon guys. Halo Ma. Halo, halo, mama di mana? Ya bagaimana Ibu Ella, apa kabar? Halo Ma. Mama lagi apa? Lagi di rumah, habis tiduran. Ada apa? Mama boleh nggak usah bawel kalau misalnya Adel pakai baju-baju yang ngetat atau pakai baju yang terlalu terbuka dan kerudungnya nggak nutupin dada Adel. Ya nggak gitu atuh Del. Ini durian sawit, Oh, makan. Ya Kenapa? udah. Mama ada saran nih buat mama. Kecil banget, WA aja lah, WA aja. Dah, ya Allah. Tapi kan buat Adel juga. Iya udah deh, tapi intinya bawelnya kurang-kurangin ya. Mama bawel buat Adel kan? Gimana dong? Ntar dulu, jangan dimatiin. Udah. Udah. Apa? Udah digedein. Oh ya udah, ada saran nih. Apa tuh? Mama tuh kalau jadi orang jangan batu gitu. Maksudnya apa? Tuh kan. Nanti nextnya bawelnya jangan terlalu bawel banget karena kan Adel juga masih umur 22 tahun, masih cari jati diri Adel sendiri. Harapannya buat mama biar bisa lebih peduli dan sensitif gitu dengan perasaan Ella dan my surroundings gitu, kayak nanyain kabar kayak gitu sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, terus? Iya, jadi kayak denger curhatan jangan cuek-cuek. Pokoknya Adel lakukan yang terbaik buat Adel. Oke, ya udah, makasih ya Ma. Yo, Dah. ya, dah. Oh my god. Nggak ada mama. Bercanda. Ya udah, Iya, ya dadah. yuk. Dah, gitu doang kan? Kalau misalnya anaknya cowok mungkin akan gue didik sebagaimana mestinya sih. Gue tuh pengen deket sama anak gue, strict gitu, pengennya apa namanya? I don't know kayak tentang parenting at all. Kalau cewek mungkin gue rada lagi protektif sih. Iya, kayak gue tempelin chip kayaknya di sini. Jadi gue bisa tahu ada di mana dia. Kan sebenarnya kontrol itu bagus kan, positif kan. Jangan sampai gue bikin mereka jadi nggak nyaman gitu loh. Secara aku sadar nggak sadar pasti bakal ada parenting yang dari orang tua aku kasih ke aku, bakal aku apply the same to my kids juga yang secara aku nggak sadar. You should tell the reason, what the reason is ke anak lo, kayak ketika lo bilang enggak tuh apa alasannya gitu. Jadi orang tua yang bisa mereka andalkan sebagai orang tua yang tegas juga, tapi tahu batasan. Your children gonna know alasannya tuh kenapa dan kenapa nggak boleh ngelakuin itu. Instead of kita cuma bilang enggak, jadi itu nggak akan bagus buat perkembangan anaknya sih. At the end kita juga bakal learning while we doing the things. Jadi kayak nggak ada the right way untuk ngelakuin sesuatu ya. As long as ketika kita ngelakuin itu based on compassion, kita giving it with compassion dan nggak ngerugiin orang lain sih, harusnya kita in the right way. Bye. Apa sih?